Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel Lisan Waqi Syiar. Kisah pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah binti Khuwailid. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah binti Khuwailid merupakan salah satu kisah cinta yang paling agung dalam sejarah Islam. Kisah ini terjadi saat Rasulullah berusia 25 tahun. Dikutip dari Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Nabi Muhammad merupakan pemuda yang memiliki akhlak baik dan bekerja sebagai pedagang. Sedangkan Khadijah binti Khuwailid merupakan seorang janda 40 tahun yang terpandang dan dikenal sebagai pedagang yang sukses. Pertemuan pertama antara Khadijah binti Khuwailid dan Rasulullah terjadi ketika Khadijah mempekerjakan Nabi Muhammad untuk membawa barang dagangannya ke Syam. Nabi Muhammad pun pergi ke Syam bersama pelayan Khadijah yang bernama Maisarah. Mereka mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari hasil penjualan tersebut. Maisarah mengabarkan kepada Khadijah tentang sifat mulia, kecerdikan, dan kejujuran Nabi Muhammad. Hal tersebut membuat Khadijah binti Khuwailid kagum dan tertarik dengan Nabi Muhammad. Khadijah meminta rekannya, Nafisah binti Munyah, untuk menemui Nabi Muhammad dan membuka jalan agar beliau mau menikah dengannya. Proses pernikahan Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Nafisah binti Munyah adalah sahabat Sayyidah Khadijah. Dia memiliki peran penting dalam terwujudnya pernikahan Nabi Muhammad dengan sahabatnya itu. Semula Sayyidah Khadijah curhat kepada Nafisah perihal perasaannya terhadap Nabi Muhammad. Mulanya, Sayyidah Khadijah minder dan ragu apakah Nabi Muhammad mau menerimanya, mengingat perbedaan status dan umurnya yang sangat mencolok. Tapi, Nafisah berhasil meyakinkan Sayyidah Khadijah bahwa dia adalah orang yang pantas bagi Nabi Muhammad. Selain memiliki nasab yang agung, Sayyidah Khadijah adalah seorang saudagar yang sukses dan perempuan yang dihormati di Makkah. Nafisah kemudian menyusun sebuah rencana. Ia menemui Nabi Muhammad dan menceritakan semuanya tentang perasaan Khadijah. Dialah yang menyambungkan perasaan Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad. Muhammad, aku Nafisah binti Munyah. Aku datang membawa berita tentang seorang perempuan agung, suci dan mulia. Pokoknya ia sempurna, sangat cocok denganmu. Kalau kau mau, aku bisa menyebut namamu di sisinya, kata Nafisah kepada Muhammad, dikutip dari Bilik-Bilik Cinta Muhammad, Nizar Abbasah, 2018. Nafisah adalah orang yang cerdik. Setelah menyampaikan lamaran Sayyidah Khadijah, ia tidak meminta Nabi Muhammad untuk menjawab secara langsung pada saat itu juga. Nabi Muhammad diberi waktu untuk memikirkan dan merenungkannya. Apa yang dilakukan Nafisah ini menjadi pintu dari perjalanan cinta Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Singkat cerita, baik Nabi Muhammad maupun Sayyidah Khadijah kemudian berdiskusi dengan keluarga besarnya masing-masing untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan Nafisah tersebut. Nabi Muhammad pun menerima tawaran tersebut dan menemui paman-pamannya. Kemudian paman Nabi menemui paman Khadijah binti Khuwailid untuk mengajukan lamaran. Setelah melalui pertimbangan yang matang, akhirnya kedua keluarga besar sepakat untuk menikahkan anak-anaknya. Nabi Muhammad diantar oleh pamannya Abu Talib dan Hamzah berangkat ke rumah Sayyidah Khadijah. Mereka disambut oleh paman Sayyidah Khadijah, Ammar bin As. Abu Talib yang ditunjuk sebagai juru bicara Nabi Muhammad langsung menyampaikan khutbah tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka ke kediaman Sayyidah Khadijah. Merujuk buku membaca sirah Nabi Muhammad dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis sahih M. Quraisy Shihab, 2018. Berikut khutbah lengkap Abu Talib saat meminang Sayyidah Khadijah untuk keponakannya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita anak keturunan Ibrahim dan berasal usul dari Made, serta unsur kejadian dari Mudhar. Segala puji baginya yang menjadikan kami pemelihara rumahnya, pengelola tanah sucinya, dan menganugerahi kita rumah, Ka'bah yang dikunjungi, wilayah yang aman, dan menjadikan kita penguasa-penguasa atas manusia.
Selanjutnya, anak saudaraku ini, Muhammad, adalah dia yang tidak diukur seorang pemuda pun dari Quraisy, kecuali dia dalam kemuliaan, keluhuran, keutamaan, dan akal. Kendati dalam hal harta dia memiliki sedikit, tetapi harta adalah bayangan yang hilang dan pinjaman yang harus dikembalikan. Muhammad adalah siapa yang hadirin telah kenal keluarganya. Dia melamar Khadijah putri Khuwailid. Di samping itu, dia, demi Allah, sungguh bakal menjadi berita penting dan peristiwa agung, tambahnya. Khutbah lamaran yang disampaikan Abu Talib tersebut dibalas oleh Ammar bin As. Kata Ammar, ini adalah unta jantan yang tidak dipotong atau ditandai hidungnya. Dalam masyarakat Arab, unta berketurunan baik maka hidungnya tidak dilukai. Unta tersebut juga diberi kebebasan mendekati unta betina manapun untuk melanjutkan keturunannya. Sementara unta yang berasal dari keturunan yang tidak terpuji akan ditandai hidungnya. Ia dijauhkan dari unta betina agar tidak melahirkan keturunan yang buruk. Riwayat lain menyebutkan bahwa Warakah bin Naufal lah yang menyambut khutbah Abu Talib tersebut. Kata Warakah, segala puji bagi Allah yang menjadikan kita sebagaimana yang Anda sebut-sebut. Kita adalah pemuka-pemuka masyarakat Arab dan pemimpin-pemimpinnya. Saudara-saudara wajar untuk kemuliaan itu. Keluarga besar pun tidak mengingkarinya keutamaan saudara-saudara. Tidak juga seorang pun bisa menampik kebanggaan dan kemuliaan saudara-saudara. Kami senang menjalin hubungan dengan saudara-saudara dan menghubungkan diri dengan kemuliaan saudara-saudara. Maka, bersaksilah atasku, wahai masyarakat Quraisy, bahwa sesungguhnya aku telah menikahkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad putra Abdullah dengan mas kawin 400 dinar, kata Warakah bin Naufal. Setelah mendengar perkataan Warakah, Abu Talib mengatakan bahwa dirinya senang bila paman Sayyidah Khadijah, Ammar bin As, untuk menikahkan Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Bersaksilah atasku bahwa aku telah menikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah binti Khuwailid, kata Ammar bin As. Dengan demikian, maka Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah resmi menjadi suami istri. Khadijah binti Khuwailid adalah wanita pertama yang dinikahi Nabi Muhammad. Beliau tidak pernah menikahi wanita lain sampai Khadijah meninggal. Ali Muhammad As-Salabi dalam bukunya Sirah Nabawiyah Jilid 1 mengemukakan pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah mendapat karunia 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Anak pertama laki-laki bernama Al-Qasim dan Abdullah. Mereka wafat pada saat masih kecil. Adapun anak perempuan mereka bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Hikmah terbesar dari pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah binti Khuwailid. Masih mengutip dari sumber buku yang sama, bahwa dari kisah pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah binti Khuwailid di atas memiliki beberapa hikmah, di antaranya berdagang dengan cara amanah dan jujur. Nabi Muhammad dan Khadijah menerapkan cara untuk berdagang dengan amanah dan jujur. Hal tersebut memberikan keuntungan yang cukup besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan berkah kepada Khadijah melalui usaha yang dijalankan oleh Nabi Muhammad. Berdagang merupakan sumber penghasilan atau rezeki Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi nabi dan rasul melakukan kegiatan berdagang untuk memenuhi kebutuhannya. Beliau selalu mempelajari dunia bisnis dari pamannya. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah binti Khuwailid adalah takdir Allah. Allah telah memilih Khadijah untuk dijadikan istri Nabi Muhammad. Khadijah binti Khuwailid diharapkan akan meringankan beban kehidupan ekonomi Nabi Muhammad dan membantu beliau dalam mengemban Islam serta menemani duka Nabi Muhammad. Pernikahan bukan sekadar untuk kenikmatan biologis. Nabi Muhammad menikahi Khadijah yang berusia 40 tahun, yakni lebih tua dari usia Nabi Muhammad. Beliau menikah dengan Khadijah karena dia adalah wanita terhormat dan terpandang di tengah kaumnya. Khadijah juga memiliki predikat sebagai wanita suci dan terjaga kehormatannya. Hikmah di balik wafatnya putra Nabi dan Khadijah. Terdapat hikmah di balik wafatnya kedua putra Nabi Muhammad yang belum menginjak dewasa.
Allah telah menganugerahkan mereka anak laki-laki agar tidak menjadi bahan cemooh karena tidak bisa memberikan keturunan anak laki-laki. Meskipun Nabi Muhammad dan Khadijah mendapatkan ujian berat ini, mereka tetap tabah menerimanya karena hal ini merupakan cobaan yang diberikan oleh Allah semata. Sumber www.detik.com dan www.islam.nu.or.id